Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikri Maulana dari kelas MJ105, PJJ Manajemen Universitas Sebar Asia, akan mempresentasikan tugas PTS saya dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul Kebijakan Liberalisasi Perdagangan dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Perdagangan telah ada sejak zaman dulu yang melibatkan para pedagang yang di seluruh dunia untuk berkeliling melintasi dunia. Para pedagang tersebut menawarkan barang dagangannya melintasi batas suatu negara, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Namun pada era sekarang ini, perdagangan internasional dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara ingin mendapatkan gain of trade yang akan dinikmati oleh negara penghasil dan negara pembeli. Manfaat perdagangan tersebut akan berdampak langsung terhadap perekonomian suatu negara, sehingga terciptanya suatu kebijakan yang bernama liberalisasi perdagangan. Apa itu kebijakan liberalisasi perdagangan? Menurut Karl Bauck, menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, sehingga proses liberalisasi akan mereduksi hambatan yang ditetapkan di suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan mendorong kesempatan yang besar bagi suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Kapan ditetapkan kebijakan liberalisasi perdagangan? Kebijakan liberalisasi perdagangan telah dilakukan oleh pemerintah sejak 1980-an. Secara gradual, pemerintah membuka perekonomian dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan penurunan tarif dan menghilangkan kebijakan non-tarif yang menghambat masuknya barang impor secara bertahap. Samping itu, Indonesia juga melakukan kerjasama perdagangan regional melalui ASEAN Free Trade Area atau bisa disebut dengan AFTA. Sebagai contoh adalah ekspor perhiasan ke pasar dunia, di mana pada tahun 2012, ekspor perhiasan sebesar 4.594 ton, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 799 ton. Kemudian, pada tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan lagi, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan di angka 921,4 ton. Dan di tahun berikutnya mengalami kenaikan di mana ekspor perhiasan menjadi 1.033,4 ton. Pada era siapa kebijakan liberalisasi ditetapkan di Indonesia? Kebijakan liberalisasi di Indonesia ditetapkan yaitu pada era Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1986. Pada masa itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi ekonomi yang salah satunya adalah dengan membuka pasar domestik untuk perdagangan internasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia di dunia internasional. Dampak yang ditimbulkan dari sisi ekonomi mikro terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari sisi ekonomi mikro antara lain, A. Peningkatan efisiensi produksi. Liberalisasi perdagangan memungkinkan produsen untuk memperluas pasarnya, sehingga mereka dapat memproduksi dalam skala yang lebih besar dan lebih efisien. Hal ini dapat menurunkan biaya produksi dan peningkatan produktivitas. B. Peningkatan daya saing. Produsen yang lebih efisien akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Hal ini dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. C. Peningkatan kesejahteraan konsumen. Liberalisasi perdagangan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. D. Peningkatan investasi. Liberalisasi perdagangan dapat mendorong investasi asing langsung ke negara yang melakukan liberalisasi. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari sisi ekonomi mikro, yang kedua adalah dampak negatif. Salah satunya, A. Kehilangan lapangan kerja. Liberalisasi perdagangan dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien gulung tikar, sehingga dapat menyebabkan kehilangan lapangan kerja. B. Ketimpangan pendapatan.
Liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan ketimbangan pendapatan karena perusahaan-perusahaan yang besar dan efisien akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari liberalisasi. C. Dampak lingkungan. Liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan konsumsi sumber daya alam dan polusi lingkungan, karena perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. Untuk meminimalkan dampak negatif liberalisasi perdagangan, pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan, seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan daya saingnya, pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan produksi dan perdagangan, perlindungan lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat liberalisasi perdagangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.